Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 23 Juli 2021 bersama saya, Romo Barzono. Para sahabat yang terkasih, semoga kesehatan dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita, kini dan selamanya. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil Suci menurut Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia mendengar sabda dan mengertinya, menghasilkan buah. Saudari-saudara, setiap hari kita memutar program Mendoan. Di sini kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba mengerti dengan merenungkannya. Di sini pula kita mendapat berkat Tuhan. Mungkin kita juga setia mengikuti misa harian atau mingguan. Di situ pula kita mendengar dan mencoba mengerti sabda Tuhan. Mungkin kita juga setia membaca firman-Nya dari Alkitab. Sekarang, di kesempatan ini mari kita tengok sebentar. Adakah buah-buahnya dalam hidup kita? Apa itu? Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang benih yang ditabur. Benih itu sabda Allah. Sabda itu ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah dikatakan karena ada sebabnya, entah dari luar diri, misalnya dirampas, dianiaya oleh pihak lain, entah dari dalam dirinya sendiri, misalnya kekhawatiran. Jika sabda Allah yang kita renungkan tiap hari tidak berbuah, di mana masalahnya? Apakah karena kebebasan kita dirampas oleh orang lain? Apakah karena kita ketika menghayati sabda Tuhan itu, kita mendapat penganiayaan dari yang lain? Ataukah karena kekhawatiran yang ada dalam diri kita terlalu besar, sehingga iman kita menjadi kerdil dan tidak berbuah? Semoga sabda Allah yang kita renungkan, sungguh kita mengerti dan kita terima. Kita usaha hayati dari hari ke hari, sedikit demi sedikit. Dengan demikian, semoga kita menikmati buahnya dalam bentuk ada rasa damai di hati, tenang karena punya pegangan, yakin mengalami penyertaan dan berkat Tuhan Yesus, ada keberanian karena benar dan percaya, punya penyerahan diri atas segala ketidakpastian hidup, atau yang lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertumbuh dalam kesetiaan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu kami mengerti dan kami terima dengan sepenuh hati. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita dan orang-orang yang kita kasihi diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.